Baik, mahasiswa sekalian, saudara-saudara sekalian, apakah sudah menyimak materi? Apakah kita bisa mulai? Bisa, Pak. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Dengar baik. Oke. Saya belum bisa menampilkan wajah saya karena komputer saya antara Zoom dengan kamera komputer saya itu tidak nyambung. Jadi saya pakai HP, tapi HP saya kok ini sulit mengontak Zoom-nya. Jadi sementara ini Anda harus puas dengan foto saya dengan keluarga saya saja. Baik, saya akan robah strategi kali ini. Mungkin dalam waktu cepat saya akan mereview materi, kemudian kita tanya jawab ya. Atau ya, kalau ada hal-hal yang Anda tidak mengerti, bisa Anda kemukakan dan kita bisa diskusi. Jadi cepat saja saya mereview bahan ini. Sebentar. Oke. Baik, jadi pokok bahasan kita dengan sendirinya perubahan sosial, dan perubahan sosial itu ditempatkan pada proses-proses besar globalisasi yang ada. Jadi kita mulai kemudian dengan definisi perubahan sosial, dan ya itu klasik, Anda bisa baca sendiri ya. Seperti saya kemukakan di sini. Dan di antara definisi ini ada satu definisi yang menarik yang paling bawah, yang kemudian mengatakan bahwa perubahan sosial itu tidak hanya saja progres ya, artinya suatu perkembangan yang lebih baik ya, tetapi bisa juga perkembangan yang jalan di tempat ya, atau suatu perkembangan mundur, underdevelopment misalnya saja ya. Dan itu bisa terjadi kan, perubahan itu bisa kemana-mana, bisa ke depan, bisa ke belakang ya, seperti itu ya. Jadi itu definisi perubahan sosial. Kemudian kita beralih kepada aspek-aspek perubahan sosial. Wah, ini agak tersembunyi ya. Ini mungkin bisa disembunyikan dulu ya. Ya, begini ya. Baik, jadi di sini kita melihat kompleksitas dari perubahan sosial, aspek-aspek dan sumber perubahan sosialnya ya. Kalau kita kemudian bicara mengenai aspek, kita bicara mengenai apa yang berubah ya, sumber perubahan, level dari perubahan, ya, arah perubahan dan sebagainya. Itu yang kalau kita bicara mengenai aspek. Anda bisa lihat di dalam lingkaran-lingkaran yang besar tadi ya, dari kecil ke besar. Idenya adalah saling menumpuk ya, saling overlapping satu dengan lain karena semuanya mempunyai kaitan satu dengan lain. Namanya juga satu aspek-aspek dari satu fenomena. Fenomena apa? Fenomena perubahan sosial. Dan kemudian kita pergi ke sumber perubahan ya. Kita bicara mengenai alam atau manusia sebagai sumber perubahan ya, atau man-made alam juga bisa juga gitu ya. Dan yang paling penting dengan tersedia sumber perubahan sosial itu adalah manusia ya, atau masyarakat manusia, masyarakat yang sedang berubah itu sendiri maupun masyarakat yang ada di luarnya ya, ada interaksi dan saling mempengaruhi. Alam mempunyai sebagai sumber perubahan dengan sendirinya pegang peranan ya, tetapi peranannya itu kalau pada masa lalu jauh di belakang sejarah ya, jauh di masa lalu, mungkin alam punya pengaruh yang lebih besar daripada sekarang. Tapi sekarang terutama di zamannya antroposen ya, di mana
masyarakat manusia itu betul-betul mendominasi apa yang terjadi di bumi ini, maka alam kemudian menjadi kurang penting. Ya, ya. Dan juga yang kita sering anggap sebagai faktor alam ternyata juga sebetulnya faktor manusia juga, ya, seperti climate change merupakan fenomena alam yang man-made, ya, dibuat oleh manusia sebetulnya karena ulah manusia yang merusak alam, ya, mengeksploitasi alam jauh di atas kemampuan daya dukung alam misalnya saja, ya, itu mengakibatkan terjadinya gas rumah kaca, ya, fenomena gas rumah kaca, pemanasan bumi, ya, dan mempunyai pengaruh besar. Ya, kalau kita bicara man-made, pengaruh dari manusia, dia bisa eksternal dan internal, ya. Di sini harus dimengerti bahwa hubungan keduanya itu kuat, ya. Mana yang eksternal bisa menjadi internal, yang internal bisa menjadi eksternal dan sebagainya, ya. Dan dia punya kemudian hubungan yang timbal balik terus, ya. Jadi itu harus Anda perhatikan juga. Baik, juga kalau kita bicara mengenai apa yang berubah, ya, seperti pada budaya suatu masyarakat atau pada strukturnya, maka kita bisa lihat bahwa yang satu berhubungan dengan yang lain. Ya, saya contohkan waktu itu berkembangnya demokrasi di satu masyarakat itu akan mempengaruhi struktur sosial, ya, karena hubungan antara manusia akan berubah. Ya. Proses kemerdekaan Indonesia itu merupakan proses seperti itu, ya. Munculnya ide-ide kemerdekaan itu kemudian men-trigger, ya, usaha mewujudkan kemerdekaan itu yang berupa revolusi kemerdekaan yang merubah hubungan-hubungan antara manusia, ya. Tetapi ide kemerdekaan itu sendiri itu datang seringkali dari luar juga, pengaruh dari perjuangan di zamannya revolusi Perancis misalnya, ya, mengembangkan ide-ide kebebasan dan sebagainya. Juga misalnya perkembangan kemerdekaan di negara-negara lain, di Cina, di India, dan sebelumnya di Rusia misalnya, ya, itu mempunyai pengaruh terhadap founding fathers Republik ini, ya. Jadi kita lihat di sini terjadi terus saling pengaruh mempengaruhi, ya. Oke, dan itu juga artinya berhubungan dengan permasalahan level perubahan, ya. Perubahan misalnya krisis ekonomi dunia, dia mempunyai pengaruh terhadap Indonesia, ya. Juga krisis sosial politik dunia seperti dulu itu, ya. Gejolak politik di Eropa, revolusi Perancis, revolusi di Rusia dan sebagainya, perkembangan ide-ide demokrasi itu mempunyai pengaruhnya di Indonesia. Jadi global dan nasional sampai ke tingkat lokal dia saling pengaruhi. Baik, saudara-saudara, kita beralih kemudian ke perubahan sebagai proses dan interaksi. Kita lihat di sini bahwa ada dua pandangan besar ini, dan dengan sendirinya ada lebih banyak pandangan mengenai perubahan, tetapi ini penting karena dia berhubungan langsung dengan teori-teori yang mau menerangkan perkembangan saat ini, ya, perkembangan dari terutama negara-negara yang baru merdeka misalnya setelah Perang Dunia Kedua, dan itu sangat menyangkut dengan kondisi kita di Indonesia ini, ya. Kalau proses, ya, perubahan sosial sebagai proses itu melihat perubahan dari masyarakat yang sederhana, primitif, ya, ke arah masyarakat modern yang contohnya adalah masyarakat Barat. Jadi seolah-olah kita ini perkembangan dunia ini mengikuti jejak langkah perkembangan masyarakat di Eropa, ya. Dan itu banyak sekali menuai kritik karena siapa bilang kita akan ke sana, ya, belum tentu juga begitu, ya. Dan cara pandang mengenai perubahan sosial ini tidak menerangkan misalnya bagaimana kompleksitas perkembangan di dalam satu masyarakat, misalnya ketidakadilan, ya, perkembangan
dominasi dari satu negara terhadap negara lain dan sebagainya itu tidak diterangkan. Ya. Nah, salah satu teori yang keluar dari pandangan ini, pandangan perubahan sosial sebagai proses, adalah teori modernisasi. Jadi banyak sekali kritik terhadap teori modernisasi ini, walaupun harus dikatakan bahwa teori ini sangat populer, ya, sangat populer karena banyak yang berkepentingan dengan teori ini. Dan teori ini tidak menerangkan konflik-konflik di antara masyarakat, antara negara dan sebagainya. Ya. Karena itu dia populer. Tetapi yang populer belum tentu benar dan belum tentu mempunyai kekuatan menerangkan. Nah, pandangan perubahan sosial yang lain adalah interaksi sebagai interaksi, perubahan sosial sebagai interaksi. Dia lebih bisa menerangkan permasalahan-permasalahan tadi karena dia melihat perubahan itu sebagai interaksi antara masyarakat, antara negara, antara bangsa dan sebagainya di dalam satu proses historis yang panjang, ya. Dan salah satu teori yang berkembang dari sini adalah teori ketergantungan atau dependensi, ya. Peta di sebelah itu memperlihatkan, ya, hasil atau pemikiran yang ke arah perubahan sosial sebagai interaksi, pandangan itu, ya. Dunia saja pada tingkat global kemudian terbagi atas masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Nah, perkembangan lebih lanjut dari teori ketergantungan ini adalah teori dependent development, dan ini kita kemukakan, kita ingin terangkan, ya. Karena apa? Karena Anda bisa baca sendiri, ya, itu teori dependent development itu di slide ini. Anda bisa juga kalau mau lebih dalam pergi ke Ankie Hochfeld, ya, bukunya itu ada di dalam di perpustakaan. Mengapa ini penting? Penting karena dia bisa menerangkan juga teori ini bahwa ada negara-negara miskin yang bisa memutuskan hubungan ketergantungan tersebut, ya, dan menjadi berkembang seperti Korea, Taiwan, Jepang beberapa dekade sebelumnya, ya, seperti itu juga, ya, Jepang. Dari satu negara terkebelakang di bawah dominasi Barat, tapi kemudian bisa melepaskan diri dan naik. Ya. Sekarang Taiwan, Korea, Cina mengalami hal yang sama. Nah, pemutusan hubungan ketergantungan dan berkembangnya menjadi satu negara yang kuat, menjadi penyaing dari negara-negara Eropa, ini tidak bisa diterangkan oleh teori ketergantungan tadi. Ya. Kemudian hal yang lain yang penting adalah teori ini menerangkan perkembangan di dalam negara-negara satu persatu seperti Indonesia ini, ya, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara lain, di Afrika, ya. Karena dia menerangkan kemudian adanya kolaborasi antara perusahaan-perusahaan transnasional dengan elit ekonomi nasional, ya, seperti elit ekonomi di Indonesia ini, ya, perusahaan-perusahaan besar dan pemodal-pemodal di Indonesia ini berkolaborasi dengan transnational corporation dan atau yang sering juga disebut sebagai multinationals, ya. Dan itu juga masuk juga ke kalangan pemerintahan, ya, politisi di partai-partai, kalangan pemerintahan, mereka juga punya kemudian hubungan-hubungan ini karena orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan seringkali juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ekonomi, ya, yang mempunyai kepentingan-kepentingan dengan hubungan dengan dunia modal besar global tadi, ya. Dan ini kondisi ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan apa yang terjadi pada tingkat nasional, ya. Bagaimana sumber daya alam kemudian dikelola, dimanfaatkan dan didistribusikan, siapa yang memiliki, siapa yang tidak memiliki dan sebagainya, ya. Itu sangat dipengaruhi, ya. Juga jurusan pembangunan, ke arah mana pembangunan itu diarahkan, ya. Suatu pembangunan yang memanfaatkan modal besar atau satu pembangunan yang mencoba untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kuat, ya, supaya keduanya bisa bersinergi dengan lebih setara, ya, dan saling lebih produktif gitu, ya, di dalam
hubungan yang lebih setara tadi antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi global. Oke, itu perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi. Kemudian kita sampai pada globalisasi dan lokalisasi. Nah, di situ ada juga definisinya, kita lihat ya. Tetapi juga di dalam notes di bawah slide-slides ya, Anda bisa lihat juga ya. Dan kalau kita bicara globalisasi ekonomi dan politik, itu sudah kita bicarakan ketika bicara mengenai proses-proses perubahan sebagai proses ya, atau pandangan mengenai perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi. Di situ sebetulnya kita bicara juga mengenai globalisasi di dalam aspek-aspek politik dan ekonomi. Ya, kalau kita bicara misalnya mengenai teori ketergantungan atau kita bicara mengenai teori dependent development, maka kita bicara mengenai globalisasi politik dan ekonomi. Ya. Anda bisa mencermati teori ketergantungan dan modernisasi itu di appendix ya, di rangkaian slides PPT ini ya. Tapi kita akan terus saja, itu Anda bisa cermati sendiri. Nah, di dalam subbab globalisasi dan lokalisasi ini kemudian kita konsentrasi fokus pada aspek budaya ya. Dan dalam hal ini Ulf Hanners ini menawarkan keempat senario ini ya. Dan Anda diminta untuk menanggapi kira-kira itu kondisi kita saat ini tuh, kita globalisasi dan lokalisasi macam apa sih? Senario mana yang Anda anggap sebagai yang cocok gitu kira-kira ya. Kemudian itu globalisasi dan lokalisasi, dan kemudian pembangunan. Kita sampai ke pembangunan di mana kita bicara mengenai makna pembangunan, dan ini menarik karena pembangunan itu dengan sendirinya dicanangkan oleh semua negara-negara yang sedang berkembang ya, ketika mereka di dalam proses dekolonisasi, membebaskan diri dari kolonialisme, mencoba untuk membangun negara dan bangsanya sendiri ya, setelah bebas dari kemerdekaan. Itu pandangan-pandangan mengenai pembangunan ya, dan kira-kira intisarinya dikemukakan di situ ya, pembangunan nasional seperti apa. Tapi dengan sendirinya, tidak jauh setelah kemerdekaan itu, negara-negara yang baru ini semuanya kembali ke dalam hubungan-hubungan yang ketergantungan ya, dan dominasi dari negara-negara barat ya. Kembali kita tergantung dari modal mereka, kembali kita tergantung dari teknologi mereka, kembali tergantung dari sistem manajemen mereka ya. Sehingga ide pembangunan pun kemudian diterjemahkan oleh pihak-pihak luar juga ya. Dan ini kelihatan di tahun-tahun dekade pertama tahun 60-an 70-an ya, bahwa kemudian pembangunan hanya dipahami sebagai fenomena ekonomi ya, dan diukur dengan GNP, Gross National Product per kapita saja ya. Kalau dia naik terus artinya kita bisa gembira dan bersyukur karena itu artinya pembangunan jalan, begitu kira-kira. Nah, ini pandangan seperti ini adalah menguntungkan negara-negara yang dominan ya, seperti di barat yang memasok kita dengan modal dan teknologi dan manajemen untuk mendapatkan keuntungan kembali yang lebih besar, begitu kira-kira ya, dibanding dengan konsep pembangunan yang lain ya. Tetapi dunia tidak berhenti dengan sendirinya ya. Kemiskinan, kemelaratan yang terus tumbuh ya, bersamaan dengan naiknya GNP juga ya, itu mengancam dunia sebetulnya ya, karena dunia ini tidak diuntungkan dengan adanya kelaparan dan kemiskinan ya. Kemudian juga permasalahan krisis ekologi. Krisis ekologi nggak bisa lagi ditangani oleh negara per negara, tetapi harus tangani secara global. Dan ini kemudian menjadi bagian dari indikator-indikator pembangunan dan harus dipaksakan kepada semua negara, termasuk juga negara-negara kaya ya, sebagai penyumbang gas rumah kaca yang paling besar sebetulnya ya. Tetapi
ini kemudian menjadi isu global yang dimasukkan ke dalam juga sebagai indikator pembangunan. Ya. Dan Anda bisa lihat ini perkembangannya ya di slide 14 ya, dari pandangan mengenai globalisasi, pembangunan yang sederhana ya, sampai menjadi sangat kompleks tahun 2015-an dengan munculnya sustainable development goals ya. Ini yang paling sophisticated lah begitu ya. Di situ juga dikemukakan konsep atau indikator sebelumnya ya, MDGs, Millennial Development Goals, ketika kita berubah dari abad ke-19 ke abad ke-20 ya. Tapi itu disusul sekarang setelah 15 tahun MDGs, orang merasa atau dunia ini merasa bahwa kita sudah saatnya ke SDGs ya. Tapi semuanya dengan sendirinya tidak semudah itu ya. Anda bisa mencek itu di dalam angka-angka Human Development Index yang dikemukakan di slide 17-18 ya. Human Development Index ini bisa memperlihatkan bagaimana indikator-indikator itu diterjemahkan ke dalam angka-angka ya. Tapi dari situ juga kita bisa melihat posisi negara-negara ya, sampai di mana mereka perkembangannya ya. Indonesia kelihatannya maju terus ya, naik terus ya, lihat di slide 17. Tapi kalau di compare dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga, bukan negara maju ya, tapi negara tetangga di Asia Tenggara, tapi juga misalnya dengan Cina di sini ya, kelihatan kita bahwa kita sebetulnya ketinggalan di antara negara-negara tetangga kita ya, karena skor kita itu di bawah rata-rata negara tetangga kita ya. Nah, itu menarik. Itu mengatakan ada sesuatu di dalam sistem pembangunan, proses pembangunan ini ya. Dan kalau ini kita hubungkan dengan teori dependent development misalnya saja yang kita bahas di muka ya, maka kita mulai mengerti mengapa ada negara-negara yang lebih terkebelakang, ada yang lebih maju ya. Tetapi bahwa pembangunan itu bukan suatu pembangunan yang mudah dilakukan. Coba lihat di HDI itu, terutama misalnya Indonesia ketinggalan di masalah ketimpangan ya. Kita di mana-mana ketimpang ya. Juga di dalam kesehatan ya, orang miskin itu jauh lebih tidak sehat daripada orang kaya, dan jadi ada masalah di dalam pembangunan ini, dan masalah ini bisa kita kemudian terangkan dengan teori dependent development itu ya, terutama kelindan dari modal besar dengan modal nasional, dan juga yang sangat mempengaruhi pemerintahan dan sebagainya, dan dunia politik ya, dan itu menghambat pandangan-pandangan yang rasional mengenai pembangunan seperti didefinisikan oleh SDGs misalnya ya, dengan indikator-indikator yang bagus itu ya. Di dalam praktek dengan sendirinya tidak semudah itu. Di dalam praktek apa yang dilakukan pemerintah, apa yang didesakkan oleh kaum politisi di DPR misalnya, oleh partai-partai politik, oleh lobby-lobby di belakang layar, di lapangan golf, di hotel-hotel bintang 5 dan sebagainya, itu menghasilkan satu pembangunan yang berbeda, dan ini lebih digambarkan oleh kotak-kotak coklat ini ya. Itu disebabkan karena tadi ini ya, hubungan kapitalisme global dengan modal nasional, dengan perpolitikan di Indonesia, juga di negara-negara berkembang lainnya ya, dan para pemodal nasional gitu ya. Dan kinerjanya secara keseluruhan bisa Anda bisa lihat di dalam HDI ya, Human Development Index, juga yang berkaitan dengan ketimpangan dan mengenai kesetaraan gender misalnya ya. Inilah permasalahannya ya. Dan dengan sendirinya sekarang masalahnya adalah bagaimana menggeser ini ke arah SDGs ya. Dan dengan sendirinya kita semuanya mempunyai tugas untuk mendorong ini rame-rame ke arah SDGs. Itulah kira-kira ya. Baik saudara-saudara sekalian, saya harap uraian
cepat, ya, semacam menerangkan outline dengan lebih elaboratif ini kepada Anda bisa memberikan lebih banyak penjelasan. Mari kita sekarang menampung pertanyaan-pertanyaan dan menampung pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab dan diskusi, ya, terutama juga mengenai apa yang ditugaskan pada mahasiswa. Untuk itu kita punya 40 menit, ya, cukup panjang. Sekarang pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana? Ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa Anda? Galih, Pak. Galih. Gimana Galih? Di situ kan dijelaskan bahwa perubahan dipandang sebagai proses modernisasi perkembangan masyarakat tradisional ke masyarakat modern melalui diskusi budaya negara maju seperti Barat. Lalu yang kita lihat bahwa saat ini di Indonesia modernisasi dimaknai sebagai westernisasi. Padahal menurut saya modernisasi itu tidak harus westernisasi. Lalu bagaimana cara kita, Pak, agar budaya kita itu dapat lebih maju tanpa westernisasi? Misalnya, saat ini kan budaya Jawa kan dianggap kuno ya, Pak, ya. Dan lambat laun akan ditinggalkan kemudian hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat budaya-budaya kita ini bisa menjadi modern, bisa terus lestari dan dianggap tidak kuno, Pak? Terima kasih. Oke. Saya jawab dulu ya, karena ini cukup kompleks nih pertanyaan Galih nih. Begini, ada dua hal. Pertama, pandangan modernisasi itu atau pandangan mengenai perubahan sosial sebagai proses. Itu satu pandangan tersendiri, ya. Itu harus kita, artinya dia bukan satu-satunya pandangan mengenai perubahan sosial. Ini salah satu mazhab saja, ya. So, jangan anggap bahwa ini sesuatu yang benar gitu ya. Ini namanya juga pandangan, ya. Ada pandangan lain mengenai perubahan sosial, ya, yang kita sebut tadi pandangan sosial sebagai interaksi, dan dia menghasilkan turunan-turunan pandangan yang berbeda dengan di atas, ya. Oke, jadi Anda ngerti sekarang teori modernisasi itu hanya salah satu teori saja, ya, yang ada mengenai perubahan sosial, terutama mengenai perubahan di negara-negara seperti kita ini, ya, negara-negara sedang berkembang. Tapi itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang benar, ya, yang the truth gitu ya, bukan. Ya. Oke, sekarang masuk ke pertanyaannya Galih, ya, yang khas tadi, bahwa modernisasi adalah westernisasi. Nah, kalau kita mengikuti alur pikir teori modernisasi, memang jadinya westernisasi kan, karena mereka menganggap bahwa perubahan sosial itu dari satu masyarakat yang primitif ke modern, dengan contoh modern itu adalah negara-negara Barat, dan dengan sendirinya terjadi westernisasi. Tetapi kita bisa pertanyakan juga, apakah westernisasi betul-betul merupakan pencerminan, ya, dari teori modernisasi, atau bisa juga oleh kekuatan-kekuatan atau proses-proses lain yang bisa juga diterangkan oleh teori lain, teori yang akarnya adalah pandangan perubahan sosial sebagai interaksi, ya. Jadi misalnya saja teori ketergantungan atau teori dependent development, ya. Tapi apapun juga, ya, kita lihat di sini bahwa kalau kita, ya bukan apapun juga sebetulnya, kalau kita kemudian lebih mengacu kepada dependent development, yang menurut saya sendiri lebih mencerminkan apa yang terjadi di dalam kenyataan, ya, maka westernisasi itu juga merupakan satu aspek yang dengan sendirinya akan berkembang, ya, karena Indonesia boleh dikatakan didominasi oleh ekonomi, ya, modal besar yang sebagian dikuasai oleh negara-negara yang kaya di utara bumi ini, ya. Dengan demikian juga dia juga mengoper gaya hidup,
pandangan-pandangan mengenai kehidupan dan sebagainya, ya. Dan ada yang baik, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang prinsip-prinsip, tetapi ada juga yang merupakan turunan dari misalnya usaha-usaha ekspansi ekonomi. Usaha ekspansi ekonomi itu artinya misalnya saja mereka berusaha untuk mengembangkan, menjual produk-produk mereka di Indonesia misalnya. Nah itu kemudian menggulirkan konsumerisme dengan barang-barang produk industri mereka. Ya. Jadi automatically hidup kita sebetulnya gaya hidup kita didikte, ya. Itu satu. Tetapi ada juga hal-hal yang menarik yang berkembang dari proses-proses sosial di Barat yang sebetulnya sama terjadi di Indonesia atau di negara sedang berkembang lain, cuman di kita datang belakangan. Jadi mereka lebih dulu kemudian mengkonseptualisasi hal-hal seperti misalnya saja ketimpangan, kemiskinan, eksploitasi. Di situ sudah berkembang lebih dulu di Barat, ya, di dalam masyarakat mereka sendiri, ya. Karena itu terjadi kemudian revolusi-revolusi sosial seperti revolusi Perancis misalnya, itu sudah terjadi di tahun 1790-an, 90-an, ya. Dan itu memberikan ide-ide yang cemerlang sebetulnya mengenai demokrasi, bahwa semua orang mempunyai hak politik dan hak ekonomi misalnya, ya. Semua orang itu sama di depan hukum dan sebagainya, ya. Semangat itu muncul dan itu kemudian juga menjadi bagian yang menyemangati founding fathers Indonesia. Jadi itu pengaruh dari dunia lain, tetapi yang positif, ya. Berbeda sekali dengan misalnya saja konsumerisme yang datang dari utara juga misalnya. Dan bisa nggak kita kemudian mengambil satu sistem pembangunan yang lebih mandiri misalnya, ya, dengan sendirinya bisa. Kalau kita misalnya saja lebih menekankan pada ekonomi kerakyatan, ya, bukannya menolak ada perbedaan antara kaya miskin, ya, ketimpangan dan sebagainya, itu pasti ada, ya, tetapi diminimalisir dengan memberikan kesempatan dan sumber daya yang yang memenuhi syarat-syarat, ya, kepada golongan masyarakat. Ya. Seperti misalnya saja sekarang sumber daya di Indonesia, terutama di luar Jawa, itu sebagian besar diserahkan kepada modal besar dalam bentuk perkebunan-perkebunan yang dahsyat luasnya, puluhan ribu hektar. Ya. Juga hutan diserahkan kepada modal besar, ya, dalam negeri dan luar negeri. Ya. Yang sebelumnya sebetulnya itu kawasan sumber-sumber daya ekonomi rakyat setempat. Dan sebetulnya rakyat setempat harus diberikan hak itu dan diberikan kemudian kemudahan-kemudahan mengembangkan teknologi, keuangan, modal dan sebagainya, sehingga mereka menjadi unit-unit ekonomi yang kuat, dan dengan demikian bisa kemudian berdialog dengan modal besar dengan lebih mandiri, ya, bisa menentukan syarat-syarat juga, bargaining position mereka menjadi lebih kuat misalnya, ya. Kalau kita ke arah situ, maka kita lihat ada kekuatan ekonomi besar di kalangan rakyat, ya, yang masing-masing punya budayanya sendiri, dan itu akan muncul, akan kelihatan di mana budaya itu kemudian didukung oleh kekuatan ekonomi, dan itu akan lebih menonjol. Ya. Dia akan muncul misalnya saja budaya-budaya di kalangan rakyat di Aceh misalnya saja, dia akan muncul ketika masyarakat itu menjadi lebih makmur atas dasar sumber daya mereka, ya, atas dasar kemandirian ekonomi mereka. Demikian juga di Sumatera Barat atau di Lampung, ya, atau di Ternate, di Nusa Tenggara Timur atau di Papua, ya. Itu akan terjadi sendiri kalau ekonomi lokal itu bertambah makmur atas usaha sendiri, atas kemandirian penguasaan terhadap sumber daya lokal misalnya. Kalau itu terjadi, maka mereka kemudian memanfaatkan kekayaan itu untuk mengembangkan
sistem budaya mereka sendiri. Kira-kira begitu. Ya, saya nggak tahu apakah itu memuaskan Anda, Galih, tapi Anda explore saja dari situ sendiri, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan lain? Halo, ada pertanyaan lain? Ini kok ada? Ya. Gimana mengenai, kalau enggak saya beralih pada diskusi mengenai tadi globalisasi, ya. Ada di antara Anda yang yang memberikan komentar mengenai keempat senario tadi, senario globalisasi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Siapa Anda? Nabil Nurfafi. Nabil. Mengenai yang skenario yang pertama. Ya, saya buka ya. Sebentar, supaya pada melihat. Mana dia nih? Oh ini. Bentar, saya buka saja. Ini. Oke, Nabil, silakan. Oh, maksudnya yang slide 14, Pak. Slide 14. Lain lagi nih. Ini mah pembangunan atau? Iya. Maksudnya kan banyak negara yang melihat tingkat kesejahteraan atau pembangunan dari GNP, Pak. Namun setahu saya ada negara Bhutan, dia melihat mengukur tingkat kesejahteraan mereka dengan happiness. Iya, Pak. Ya. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Ya, gini, Bhutan itu sebetulnya juga sesuai dengan perkembangan ini. Pada masa-masa awalnya itu juga diukur dengan GNP juga di situ gitu ya. Sampai tahun 70-an. Kemudian terjadi perkembangan internasional, misalnya ini di sini dikemukakan Brand Report ya, yang menghasilkan peta utara selatan tadi ya. Dan itu mempengaruhi pandangan mengenai pembangunan ya. Kemudian kita lihat pada periode 2000 sampai 2015 ada MDGs, kemudian disusul dengan SDGs. Itu Bhutan ikut juga di dalam alur itu gitu ya. Dan sekarang ya, itu bukan Bhutan punya pandangan itu bukan sejak awal, enggak. Sekarang ya dengan perkembangan itu mereka juga mengembangkan dia pemikiran-pemikiran sendiri ya, dan mereka sebagai alternatif dari MDGs atau SDGs terus mereka mengemukakan happiness itu ya. Jadi jangan dilihat sebagai satu hal yang berdiri sendiri seolah-olah dari awal mereka begitu. Enggak juga ya. Mereka juga berkembang ya, dari tadinya didikte sama orang luar lalu diukur dengan GNP saja begitu ya. Tapi lama-lama mereka juga ikut dengan perkembangan pemikiran-pemikiran baru dan memunculkan idenya sendiri mengenai itu. Gitu, kita harus lihat seperti itu ya. Dan saya rasa oke-oke aja ya. Tiap bangsa punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu ya. Bhutan itu kan negara kecil sekali. Mungkin semua orang kenal semua orang kali di situ ya. Nggak seperti Indonesia ini yang penduduknya banyak. Dan kemudian happiness itu mungkin muncul sebagai satu hal yang, dan juga mungkin latar belakang agama mereka ya, mereka agama Buddhis ya, kalau nggak salah Buddhis ya, dan itu juga mungkin mempunyai sedikit pengaruh atau banyak pengaruh terhadap pandangan tersebut. Jadi yang sebetulnya ingin dikatakan juga dengan konsep pembangunannya di Bhutan itu, bahwa pembangunan itu harus dilihat secara komprehensif. Itu adalah pesan yang besarnya ya, tidak bisa hanya dihitung dengan atau dilihat dari sudut pandang ekonomi saja ya, tapi kompleks ya, permasalahan sosial, budaya, sampai happiness
di Butan itu dikemukakan sebagai satu hal yang penting. Jadi pesannya itu, ya, pesannya itu Nabil. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. So ada lagi apa kita mau beralih ke itu tadi ya, apa namanya, slide 11 ya. Coba kita beralih ke slide 11. Ini soalnya bisa kita hubungkan dengan macam-macam ini ya. Ini kan mengenai globalisasi lebih pada budaya. Tapi seperti di awal ya sudah dikemukakan ketika kita bicara mengenai aspek dan sumber ya, bahwa semuanya sangat berkaitan ya. Apa yang berkembang di dimensi budaya, dia juga akan mempengaruhi struktur atau sumbernya bisa juga dari struktur, perubahan struktur ya, dan sebagainya ya. Oke, ada yang punya pandangan mengenai ragam skenario globalisasi dan globalisasi ini? Enggak usah terlalu tegang, Jo. Dibuka aja pandanganmu, lihat pengalamanmu sehari-hari. Gimana? Kok sepi amat di situ? Pada bangun nggak sini? Atau udah pada tidur lagi? Cuman kelihatan foto-fotonya saja. Saya mungkin Pak izin berpendapat. Siapa Anda ini? Yusuf Pak. Yusuf. Iya Pak. Silakan Yusuf. Saya izin berpendapat mengenai ini Pak, yang skenario globalisasi mana yang Anda lihat dan dialami di Indonesia. Ya. Menurut saya itu ragam globalisasi yang terjadi di Indonesia adalah global homogenization skenario, yaitu terjadi penyatuan dan standarisasi budaya secara global. Itu artinya terdapat satu budaya tunggal yang nilai-nilainya dianut secara universal, terutama budaya Barat atau westernisasi. Dan contoh lainnya ialah menurut saya itu yang akhir-akhir ini, yaitu budaya Korea. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia ialah mereplika gaya hidup Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyak produk-produk yang berasal dari Barat masuk ke Indonesia dan digemari oleh masyarakat Indonesia, seperti fashion asal Barat, riasan wajah asal Barat, dan mungkin juga makanan khas Barat. Selain budaya Barat, budaya Korea juga mulai masuk ke Indonesia. Seperti contohnya itu K-pop, banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk belajar bahasa Korea karena mungkin ingin menonton drama Korea tanpa subtitle dan mungkin hal-hal lainnya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada pandangan lain, ini pandangan Muhammad Yusuf nih. Yang lain juga mendengarkan kan. Ada yang berpendapat sependapat dengan Yusuf, atau ada yang tidak sependapat dengan Yusuf, atau setengah tidak sependapat, atau 3/4 begitu. Gimana kira-kira? Halo? Ini atau saya mesti mesti saya tunjuk atau bagaimana nih? Bagaimana? Ada pandangan Anda? Kita waktu tidak panjang, jadi kita nggak bisa mengumbar waktu seperti ini. Nurul Sri Wahyuni, ada pandangan nggak Anda mengenai skenario? Saya setuju Pak sama pendapatnya Yusuf tadi. Soalnya sekarang emang beneran makin kelihatan gitu kalau perubahan fashion, terus gaya makeup gitu udah ngikutin ke arah-arah Korea gitu. Jadinya yang ciri khasnya Indonesia tuh kadang udah mulai ketutup gitu loh Pak. Jadi sekarang tuh udah banyak orang juga biar
kebudayaan kita nggak tertutup itu ada yang namanya gerakan memakai batik gitu. Itu salah satu cara mereka biar kita tuh nggak terlalu terkena globalisasi gitu, Pak. Dampak global. Oke, ya. Saya mau kasih komentar sedikit aja. Anda tadi sebut Koreanisasi ya. Tapi budaya Korea yang kemana-mana itu bukan budaya Barat ya. Itu budaya Korea. Atau dalam kata lain, bagaimana orang Korea menanggapi budaya Barat. Mengolahnya kembali menjadi budaya Korea ya, yang kemudian dioper kembali ke Barat ya, sebagian dan juga masuk ke Indonesia ya. Kalau Anda lihat film-filmnya, itu film-film yang isinya permasalahan-permasalahan budaya Korea, bukan budaya Barat misalnya. Ya. Dan musiknya juga bukan musik Barat, ya, musik Korea. Bagaimana orang Korea menanggapi musik Barat, kemudian menjadi satu musik Korea baru misalnya saja. Ya. Dan kita lihat di sini kemudian bukan budaya Barat saja yang masuk ke Indonesia, tapi juga budaya Korea. Ya. Ada teman saya yang main musik pop, ya, dia main musik itu khususnya rock Jepang misalnya saja. Itu lain lagi. Ya, jadi kita lihat di sini ada banyak budaya dari luar masuk, tetapi tidak selalu homogen seperti itu ya. Tapi yang lain, pandangan orang lain? Harus saudara-saudara sekalian, di mana pandangan-pandangan Anda? Saya kayak jualan ya. Pak, kalau yang pandangan yang nomor 3 di mana peran perguruan tinggi itu saya boleh menanggapi, Pak? Pandangan nomor 3? Iya, yang peran perguruan tinggi dan mahasiswa di dalam mendorong tercapainya SDG. Oh, itu yang terakhir, pembangunan ya? Iya. Ya, boleh aja, silakan. Kalau menurut saya, SDG itu kan Sustainable Development Goals, merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, agar 17 tujuan dan 169 target dari SDG itu dapat tercapai, tentu diperlukan peran pemuda penerus suatu bangsa. Nah, perguruan tinggi ini berperan untuk mendidik, mengarahkan, dan membimbing para pemuda untuk mencapai SDG itu, karena sesuai minat bakat mereka gitu, Pak. Selain itu, perguruan tinggi kan juga berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menempa diri, sehingga ketika mereka lulus, mereka dapat mengimplementasikan keahlian dan pengetahuan sesuai profesi untuk memajukan masyarakat. Dengan begitu, poin-poin dari SDG itu dapat mudah untuk dicapai gitu, Pak. Anda yakin itu? Anda yakin gitu. Itu moga-moga atau yakin? Ya, semoga ke depannya lah, Pak. Enggak, begini. Perguruan tinggi dan mahasiswa dan kaum akademisi, dia dengan sendirinya tidak terbebas dari virus-virus macam-macam. Ya, perbedaan yang ada di dunia luar itu sama terwakili di dalam dunia perguruan tinggi dengan sendirinya, ya kan? Saya kasih contoh aja, ya. Ada 100 partai politik di luar kampus itu, pasti pandangan-pandangan dari 100 partai politik itu tercermin di dalam kampus juga, ya kan? Karena hidup para akademisi dan para mahasiswa itu setengah kakinya di kampus, setengah kakinya di luar kampus. Ya, bahkan ada yang 3/4 kakinya di luar kampus dan cuman 1/3 kakinya di kampus, kan? Seperti itu. Ya. Jadi kita nggak bisa per definisi mengatakan bahwa perguruan tinggi dan para akademisi dan mahasiswa itu selalu mempunyai pandangan-pandangan yang tercerahkan, ya, yang misalnya saja diwakili oleh SDGs, ya. SDGs itu demikian luasnya, ya, tetapi dia mewakili satu pandangan yang lebih komprehensif dan lebih maju, ya, dalam banyak hal,
dalam masalah tata kelola sumber daya, distribusi kekayaan dan juga distribusi hak-hak misalnya, ya, masalah ketimpangan, kelaparan dan sebagainya, ya, itu merupakan bagian dari SDGs, ya. Tetapi yang bergerak di dalam perguruan tinggi belum tentu semuanya itu mewakili pandangan-pandangan maju tersebut. Ya. Di tahun 80-an, misalnya saja, 70-an, 80-an itu, perguruan tinggi adalah salah satu penganjur teknologi pertanian yang belakangan setelah puluhan tahun ternyata sangat merusak misalnya saja. Ya. Di tahun 90-an sampai sekarang, perguruan tinggi itu penganjur sistem-sistem ekonomi skala besar, monokultur, yang merusak lingkungan juga. Sejak tahun 60-an sampai tahun 90-an akhir, perguruan tinggi termasuk juga kalangan-kalangan yang menunjang eksploitasi kehutanan skala besar, yang merusak sebagian besar dari hutan Indonesia. Hutan dataran rendah di Sumatera bagian timur itu dalam beberapa puluh tahun habis semuanya. Jadi perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa tidak dengan sendirinya mendukung pandangan-pandangan yang maju. Tidak selalu begitu. Ya. Karena itu menurut pendapat saya, dan Anda bisa juga setuju atau tidak setuju. Tapi yang penting itu harus dibuktikan begitu. Kita harus mencoba mengargumentasi. Ya. Kira-kira seperti itu. Siapa tadi Anda? Galih, Pak. Galih. Oke. Ya, gimana apa namanya? Mahasiswa yang lain, bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan ini? Tapi juga coba kalau mengenai pembangunan tadi udah cukup banyak kita tanggapi, ya. Itu bisa menjadi pemikiran Anda bisa kemudian elaborasi sendiri, mencari, menggali sendiri, ya, dengan ide-ide yang tadi berkembang, ya, dikemukakan oleh Galih, kemudian Nabil, dari komentar-komentar saya dan sebagainya. Tapi kembali ke globalisasi tadi, ya. Tadi Yusuf tadi bilang senario homogenisasi itu yang mengemuka. Terus Nurul tadi Nurul ya kemukakan bahwa ya, tapi memang betul, ya. Tetapi kita bisa lihat juga ada gerakan-gerakan lokal, ya, yang memberontak terhadap homogenisasi itu, ya, seperti tadi dia kemukakan kebayanisasi, orang-orang yang kemudian ingin menonjolkan kembali budayanya, ya, budaya lokal misalnya saja. Saya nggak tahu apakah di daerah-daerah lain ada fenomena yang sama. Oh, tadi Wahyuni Ajeng. Oh, sorry. Sorry. Ini ada Nurul Wahyuni juga soalnya. Wahyuni Ajeng tadi. Oke, sorry. Terus ada pandangan-pandangan lain nggak? Atau apakah menurut Anda di dalam arus gelombang westernisasi ini, ya, apakah westernisasi itu ditelan 100% mentah-mentah begitu aja, atau ada usaha? Seperti misalnya contohnya Korea, ya. Ada usaha atau ada proses-proses di mana westernisasi itu diolah kembali dan dikeluarkan kembali dalam bentuknya yang berbeda misalnya. Saya kasih contoh satu lagi, ya, bagaimana budaya-budaya itu bisa diterima, dirubah, diekspor kembali, ya, dan diterima kembali oleh negara-negara ketiga itu, kemudian
diolah kembali dan disebar kembali ke dunia ya, sehingga terjadi satu dinamik yang luar biasa. Itu misalnya di musik ya, dengan menyebarnya misalnya saja penduduk dunia ini dari misalnya Eropa Barat ke Amerika Latin ya, di situ bercampur dengan budaya lokal, budaya Indian ya, Indian dari benua Amerika ya. Itu berbeda-beda ya, dari Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan. Kemudian sistem kolonialisme di Amerika Selatan misalnya kemudian mengimpor juga di Amerika Utara, kemudian ya mengimpor budak-budak dari Afrika. Terjadi percampuran di situ antara Barat, Indian, Afrika. Dan itu menghasilkan satu musik yang luar biasa sekali yang Anda lihat sebagai musik Amerika Latin sekarang. Ya. Nuansanya banyak sekali. Ya. Dan musik itu diekspor lagi kemudian ke Amerika Utara, ke masyarakat kulit putih dan kulit hitam di Amerika Utara, yang kemudian mengolah itu menjadi jazz misalnya. Ya. Dan itu disebar kembali. Ya. Dan antara lain juga kembali ke Afrika. Ya, musik-musik itu kemudian didengarkan kembali oleh orang-orang Afrika di Afrika. Dan itu kemudian diolah kembali oleh mereka, ya, diinterpretasi, kalau olah itu maksud saya diinterpretasi, ya, diinterpretasi ulang oleh orang Afrika yang menjadi musik-musik yang sangat populer sekarang di dunia, dari Ghana misalnya, dari Nigeria, ya, dari Cote d'Ivoire, ya, Pantai Gading misalnya, ya, atau dari Mesir misalnya saja, ya, itu diekspor kembali ke Eropa, ya. Jadi kita lihat di sini perputaran luar biasa, saling menyerap, saling mengolah itu, kemudian menginterpretasi kembali, kemudian diekspor kembali keluar, dan itu mengakibatkan dinamika musik dunia yang luar biasa. Anda pernah dengar musik dari Egypt atau tidak? Dari Mesir? Ya, coba Anda lihat, dengar musik-musik baru dari Mesir. Itu merupakan penerjemahan dari berbagai aliran musik, ya, yang akarnya, dasarnya di atas akar musik Arab dan musik Mesir sendiri. Ya. Di atas itu kemudian terjadi pengaruh-pengaruh dari berbagai daerah di dunia ini menjadi satu musik Mesir baru. Ya. Juga dari daerah-daerah Maroko dan daerah apa namanya Tunisia misalnya, ya, daerah-daerah itu, ya, muncul musik-musik baru yang dasarnya adalah musik Arab, tetapi kemudian dengan interpretasi baru atas masukan-masukan dari berbagai musik dunia, ya, menjadi musik-musik yang sangat sangat inspiratif kalau menurut saya. Coba Anda dengarkan, ya. Kalau Anda mau minta kepada saya siapa aja, saya bisa kasih ke Anda nama-nama musikus-musikus itu, ya, Anda dengarkan, ya. Jadi kita lihat itu apa namanya, saling isi mengisi, ya. Dan itu terjadi dengan aspek-aspek budaya lain, ya, bukan musik saja, bisa makanan, pakaian, pemikiran dan sebagainya. Tapi di dalam musik itu sangat jelas, ya. Dengan sendirinya di dalam apa namanya, di dalam budaya atau di dalam ekonomi dan politik itu dua hal yang lain. Ekonomi paling gampang menyebar, ya, dalam bentuk produk-produk, teknologi demikian juga. Tetapi di dalam politik lain lagi, pemikiran-pemikiran politik lebih sulit, ya, diterima dan biasanya diolah dan diinterpretasi kembali dengan sangat apa namanya, sangat dalam, ya, oleh masing-masing negara, masing-masing bangsa, menjadi bentuk-bentuk yang khas, ya. Seperti demokrasi punya bentuk yang khas di Indonesia, ya. Selain dicampur dengan budaya Indonesia, juga ditentukan oleh perimbangan politik juga, ya, perimbangan politik di Indonesia, seperti itu. Oke, itu orang sering menggunakan istilah akulturasi, amalgamasi dan sebagainya, ya, dari budaya, di mana budaya dari luar diinterpretasi kembali, ya, dengan budaya lokal. Oke, ada lagi?
Kita tinggal 5 menit lagi nih. Gimana nih? Kok suara-suara Anda loyo sekali kelihatannya? Halo. Mungkin saya ingin memberi contoh juga, Pak. Siapa nih? Nabil Nufafi. Nabil. Silakan Nabil. Seperti yang Bapak bilang tadi, dari segi musik, mungkin kalau dari Indonesia dangdut ya Pak. Sekarang apa kan awalnya kan percampuran dari musik Melayu, Arab, dan sedikit mungkin Barat, sampai sekarang juga dicampur lagi dengan musik elektronik dari Barat, Pak. Iya, betul. Iya, jadi musik yang sangat khas ya. Dan setahu saya juga dangdut itu banyak alirannya ya. Saya belakangan baru memperhatikan tuh banyak sekali aliran. Kalau lagi kawinan misalnya itu dari jauh terdengar sayup-sayup musik-musik seperti itu ya. Dan ragamnya banyak. Ya, itu betul. Itu salah satu contoh dari akulturasi berbagai aliran musik ya, dari berbagai bagian dari dunia. Ya, itu terjadi terus ya. Ya, jadi begini saudara-saudara sekalian, saya harapkan Anda itu ada tugas-tugas ya, ada 3 atau 2 tugas ya yang Anda harus buat dan tuliskan dan Anda serahkan paling lambat 12 jam setelah sekarang ini ya. Anda curahkan, Anda berusaha untuk membebaskan pikiran Anda dan be resourceful ya dan kreatif di dalam itu, observasi lingkungan Anda ya pada berbagai tingkat, di dekat rumah Anda sendiri, pada tingkat kota, pada tingkat regional, nasional dan sebagainya ya. Jadi dan juga berbagai dimensi dari masyarakat ini, di ekonominya, di budayanya, di pemikirannya dan sebagainya ya. Anda bisa pertimbangkan itu semua di dalam membuat tugas Anda begitu ya. Oke, ada terakhir misalnya komentar-komentar terakhir, kita punya waktu 3 menit lagi. Halo. Wah, kali ini Anda kurang bersemangat kalau menurut saya. Ini maksud cuman Galih, Nabil, sama Nurul, sama Yusuf aja nih. Yang lain pada kemana ya? Bahasannya agak berat, Pak. Apanya? Bahasannya agak berat. Pembahasannya agak berat. Kamu mau membahas apa sih soalnya? Enggak, saya rasa. Coba ya, Anda perhatikan, sebetulnya baca aja. Saya rasa nggak terlalu berat. Ini permasalahan yang Anda alami sehari-hari. Anda juga, yang saya anjurkan, Anda berbicara dengan teman-teman Anda juga. Ya. Jadi melatih Anda untuk bicara hal-hal yang serius. Ya. Tema-tema yang serius. Anda sudah sangat dewasa. Sudah waktunya Anda kemudian meninggalkan gosip-gosip dan sebagainya untuk kemudian bicara mengenai hal-hal yang mempengaruhi hidup Anda, hidup masyarakat di sekitar Anda, hidup orang tua Anda, ya, bukan sekarang tapi juga misalnya 10 tahun ke depan gitu ya, dan dengan refleksi ke belakang begitu ya, itu sudah pada waktunya Anda ke arah sana gitu. Jadi jangan berkutat di dalam pikiran Anda sendiri, diskusikan dengan teman-teman Anda ya, dan biasakan menjadi suatu hal yang biasa. Membaca koran, lihat jurnal berita, hubungkan dengan materi kuliah, diskusikan dengan teman-teman, ya. Lihat apa yang terjadi di sekitar Anda, kritikal terhadap hoax ya, tidak begitu saja menerima ya. Hindarkan misalnya echo chambers ya, bahwa Anda tuh berkutat di dalam ruangan berita-berita dan isu-isu yang kira-kira hanya nempel pada apa yang Anda suka saja gitu ya. Tetapi
menghindari apa yang Anda tidak suka atau yang menghadapkan Anda pada permasalahan, ya. Jangan takut pada menghadapi permasalahan, begitu ya. Hal-hal yang sulit, karena itu menentukan Anda. Oke. Itu pesan terakhir saya, mengantarkan Anda untuk membuat tugas-tugas Anda. Ya. Berpikir, berdiskusi, observasi, menyerap informasi dari berbagai ruang, jangan terjebak pada echo chambers, ya. Itu yang sebetulnya apa yang harus menjadi karakteristik dari seorang akademisi. Baik, saudara-saudara sekalian, saya nggak mau menjadi seorang pengkhotbah. Jadi kita sampaikan di sini saja mata ajaran ini, ya, pada hari ini. Ini adalah mata ajaran yang terakhir. Jadi kita tidak akan ketemu lagi, sayang sekali. Kita akan ketemu di semester depan. Moga-moga kita sudah bisa tatap muka kadang-kadang, tapi itu sangat tergantung dari ulah kita sendiri. Kalau kita ceroboh, tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang datang dari ilmu pengetahuan, ya, maka kita akan mencelakakan diri kita sendiri dan membuat semuanya menjadi lambat, lebih lambat lagi. Ya, harus lockdown lagi, harus diisolasi lagi dan sebagainya. Jadi disiplin, dan itu akan membantu kita semua untuk melewati masa pandemik ini. Baik, teriring doa agar semua sehat walafiat dan bisa melampaui akhir tahun ini dengan gembira dan bersemangat untuk semester yang akan datang. Jadi dari saya, Satyawan Sunito, sampai di sini saja. Saya akan meninggalkan Anda untuk sementara dengan sendirinya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian Anda. Sampai jumpa kembali. Maaf Pak, Ya? saya izin mewakili dari kelas ST03. Mungkin Ya. teman-teman bisa on cam sebentar. Jadi saya di sini mungkin mewakili dari kelas ST03 ingin menyatakan ucapan terima kasih atas ilmu yang sudah Bapak berikan. Susah senang kami terima materi yang Bapak berikan. Susah senang juga kami selesaikan semua tugas yang Bapak berikan. Terima kasih atas semua bimbingannya selama 1 semester ini, Pak. Iya, Kami yang mulanya rada pahpoh mengenai teknik berkomunikasi, mulai mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Oke. Dan juga mohon maaf juga Pak yang sebesar-besarnya bila mana dalam aktivitas belajar kami lebih sedikit interaksi antara kami. Meskipun semester depan Bapak tidak mengajar kami, tetapi apa yang telah Bapak sampaikan selama kurang lebih setengah semester ini akan kami ingat sampai kapanpun. Terakhir, sebab sehari mengajar dan mendidik kami, mahasiswa, seumur hidup tetap menjadi dosen bagi kami dan juga sebagai panutan untuk kami di lain waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak semuanya. Anda selalu ada dalam pikiran saya. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Saya akan meninggalkan ini ya. Mari. Maaf, saya tidak bisa menampilkan wajah saya ya. Ini bukan karena saya tidak mau, tapi ada kesalahan teknis di sini. Jadi saya nggak bisa menampilkan wajah saya. Maaf untuk itu. Ya. Tapi Bapak bisa lihat kan, Pak? Ya. Baik, sampai berjumpa lagi.